dengan judul dengan saya sendiri, Eka Wulandari, dan rekan saya Meladia Ibrahimi, dan saya Niswa Rahma. Selamat menonton. Audit eksternal bertujuan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman utama yang dapat mempengaruhi perusahaan. Namun, audit ini tidak menganalisis semua faktor, melainkan hanya fokus pada faktor-faktor penting yang dapat ditindaklanjuti. Berdasarkan hasil audit tersebut, perusahaan dapat menyusun strategi, baik strategi ofensif untuk memanfaatkan peluang maupun strategi defensif untuk meminimalkan ancaman. Di bagian ini kita bisa melihat skema proses audit eksternal. Yang pertama dimulai dari pengumpulan informasi. Pengumpulan informasi ini dikumpulkan oleh manajer dan karyawan dari berbagai sumber seperti media, internet, pemasok, pelanggan, dan pesaing. Selanjutnya, informasi tersebut masuk ke tahap analisis sehingga menghasilkan peluang dan ancaman yang dihadapi perusahaan. Kemudian, peluang dan ancaman tersebut dianalisis berdasarkan 5 faktor eksternal, yaitu faktor ekonomi, sosial dan budaya, politik dan hukum, teknologi, serta kompetisi. Tahap terakhir adalah perumusan strategi. Di sini, perusahaan menyusun strategi ofensif untuk memanfaatkan peluang dan strategi defensif untuk meminimalkan ancaman. Jadi, melalui proses ini, perusahaan dapat memahami kondisi eksternal dan menentukan langkah yang paling tepat untuk perusahaan di masa yang akan datang. Terdapat 5 kekuatan yang perlu diperhatikan, yaitu kekuatan ekonomi, sosial dan budaya, politik dan hukum, teknologi, serta kompetitif atau persaingan. Selain itu, dalam pendekatan organisasi industri atau I.O., faktor eksternal dianggap lebih penting daripada faktor internal. Menurut Michael Porter, kinerja perusahaan sangat dipengaruhi oleh kekuatan dalam industri, seperti yang dijelaskan dalam model Five Forces. Dari sisi ekonomi, tren menunjukkan meningkatnya rumah tangga berpenghasilan ganda, sehingga konsumen lebih menghargai layanan yang cepat dan berkualitas. Faktor seperti suku bunga, harga saham, pertumbuhan ekonomi, dan nilai tukar juga sangat mempengaruhi keputusan bisnis dan daya saing perusahaan. Kesimpulannya, audit eksternal sangat penting untuk membantu perusahaan memahami lingkungan luar serta menentukan strategi yang tepat dalam menghadapi peluang dan ancaman. Apa sih yang dimaksud dengan kekuatan sosial, budaya, demografis, dan lingkungan? Materi ini menjelaskan bahwa hampir semua produk, layanan, pasar, dan pelanggan dipengaruhi oleh perubahan sosial, budaya, demografis, dan lingkungan. Perubahan ini bisa jadi tantangan sekaligus peluang bagi organisasi, baik kecil maupun besar. Contohnya, di Amerika Serikat, terjadi perubahan besar dalam komposisi penduduk, seperti jumlah lansia yang terus meningkat, perubahan ras dan etnis mayoritas, serta pertumbuhan populasi global yang membuat perusahaan tidak bisa hanya fokus pada pasar lokal. Artinya, bisnis harus lebih peka terhadap perubahan masyarakat karena kondisi hari ini bisa sangat berbeda dengan masa depan. Selain itu, cara orang hidup, bekerja, berbelanja, dan mengkonsumsi juga ikut berubah karena pengaruh faktor sosial dan budaya. Misalnya, semakin banyak rumah tangga yang belanja online, pola konsumsi minuman juga berubah, dan kebutuhan konsumen jadi makin beragam. Perubahan seperti ini membuat perusahaan harus menyesuaikan strategi, produk, dan layanan agar tetap relevan. Jadi, inti dari materi ini adalah bahwa perusahaan harus mampu membaca perubahan lingkungan sosial dan demografis supaya bisa melihat peluang, menghindari ancaman, dan tetap bersaing di pasar. Materi selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang kekuatan politik, pemerintahan, dan hukum. Nah, materi ini menjelaskan bahwa faktor politik, pemerintahan, dan hukum sangat mempengaruhi bisnis karena kebijakan seperti tarif, pajak, subsidi, dan aturan perdagangan bisa jadi peluang atau ancaman bagi perusahaan. Karena itu, perusahaan harus memperhatikan kondisi politik saat menyusun strategi agar tetap bisa bersaing. Saat ekonomi global sedang sulit, banyak negara menerapkan proteksionisme seperti menaikkan tarif impor, membatasi perdagangan,
atau membantu perusahaan yang bermasalah. Intinya, kebijakan pemerintah sangat berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi dan keberlangsungan bisnis. Materi selanjutnya ada kekuatan teknologi. Kekuatan teknologi ini telah merevolusi ekonomi dengan menghapus batasan geografis, mempercepat distribusi, dan mengubah siklus hidup produk secara fundamental. Keberhasilan perusahaan seperti MySpace membuktikan bahwa integrasi teknologi dan konten mampu menciptakan peluang baru serta meningkatkan pendapatan, bahkan di tengah resesi ekonomi. Dalam manajemen strategis modern, peran CEO dan CTO menjadi krusial. Untuk memaksimalkan potensi e-commerce, CEO berfokus pada tata kelola hubungan informasi eksternal, sementara CTO menangani infrastruktur, teknis, dan sistem pendukung keputusan. Kolaborasi keduanya memastikan data perusahaan menjadi aset strategis dalam merumuskan, melaksanakan, hingga mengevaluasi kebijakan organisasi secara cepat dan akurat. Aku akan menjelaskan tentang kekuatan kompetitif dan analisis lingkungan bisnis. Perusahaan yang kompetitif biasanya punya posisi pasar yang kuat dan benar-benar memahami bisnis yang mereka jalankan. Mereka juga tidak cepat puas, tetapi terus melakukan perbaikan agar tetap bisa bersaing. Selain itu, inovasi sangat penting, terutama di era sekarang. Karena tanpa inovasi, perusahaan bisa tertinggal. Kualitas juga menjadi hal utama yang harus dijaga, karena jika kualitas menurun, perusahaan bisa kehilangan kepercayaan dari pelanggan. Di sisi lain, perusahaan juga membutuhkan informasi dari luar untuk mendukung pengambilan keputusan. Informasi ini bisa didapat dari berbagai sumber seperti survei, wawancara, laporan resmi, maupun dari internet. Dengan adanya informasi tersebut, perusahaan bisa memahami kondisi pasar dan mengetahui posisi mereka dibandingkan pesaing. Selain itu, ada juga yang disebut peramalan atau forecasting, yaitu memperkirakan kondisi di masa depan. Hal ini penting karena setiap keputusan bisnis pasti berkaitan dengan masa depan. Dengan peramalan, perusahaan bisa lebih siap menghadapi peluang maupun ancaman yang mungkin terjadi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa untuk tetap bersaing, perusahaan harus terus berinovasi, menjaga kualitas, memahami bisnisnya, serta memanfaatkan informasi dan peramalan dalam mengambil keputusan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Oh, wow!